Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Dwi Nopianti dengan NPM 41922-1047. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem drainase pintar FluidGuard dengan menggunakan sensor, jaringan Internet of Things atau LOT, dan algoritma. Lalu ada latar belakang masalah. Yang pertama itu banjir perkotaan makin sering terjadi, terutama saat musim hujan. Yang kedua itu sistem drainase konvensional sering tersumbat. Yang terakhir, kurangnya sistem pemantauan real time. Lalu ada dampaknya. Yang pertama itu kerugian ekonomi besar. Yang kedua itu ada aktivitas masyarakat terganggu pastinya ya. Yang ketiga itu ada risiko kesehatan meningkat atau ya bisa dibilang terjadinya masalah kesehatan atau penyakit yang menjadi lebih besar. Lalu dengan dampak seperti ini solusi inovatifnya itu dengan menggunakan sistem drainase pintar FluidGuard. Sistem drainase pintar FluidGuard itu apa sih? Yaitu sistem drainase yang memanfaatkan teknologi cerdas untuk mengelola air hujan dan mencegah banjir, atau sistem drainase pintar yang dirancang untuk mengatasi masalah banjir perkotaan dengan memantau dan mengelola aliran air secara proaktif dengan dilengkapi sensor, aplikasi terintegrasi dan menggunakan sistem jaringan berbasis Internet of Things atau LOT. Lalu ada manfaat-manfaatnya. Yang pertama itu ada pemantauan berbasis AI dan sensor. Itu dapat mendeteksi real time terhadap penumpukan air, drainase yang lambat, atau saluran pembuangan air hujan yang tersumbat. Lalu yang kedua, deteksi akar penyebab banjir. Itu dapat mengidentifikasi akar penyebab banjir seperti penyumbatan di saluran air, kegagalan gorong-gorong, atau kelemahan infrastruktur lainnya. Lalu yang ketiga itu ada peringatan dan pemberitahuan otomatis. Ketika sistem mendeteksi peningkatan risiko banjir, ia akan mengirimkan peringatan otomatis secara real time ke perangkat seluler ruang kendali. Ini kemungkinan respon cepat sebelum air mencapai tingkat berbahaya. Lalu manfaat yang keempat itu ada pencegahan proaktif. FluidGuard membantu tim pemeliharaan kota untuk memperbaiki masalah sebelum berkembang menjadi banjir skala penuh. Ini mengurangi kebutuhan dan intervensi reaktif dan biaya pemeliharaan. Lalu yang terakhir itu ada efisiensi dan penghematan biaya. Dengan memungkinkan pemeliharaan yang ditargetkan dengan mengurangi kejadian banjir, sistem ini dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi biaya operasional, dan meminimalkan kerusakan properti. Lalu di sini ada teknologi yang digunakan. Komponen teknologinya tuh yang pertama itu adalah sensor. Itu untuk mengukur ketinggian air, aliran, dan kondisi saluran drainase secara otomatis. Lalu yang kedua itu ada cloud computing dan big data. Itu untuk menyimpan dan menganalisis data sensor secara terpusat dan real time. Lalu ada GIS dan web mapping. Itu untuk menampilkan lokasi rawan banjir dalam bentuk peta interaktif. Lalu ada machine
Learning itu untuk memprediksi potensi banjir berdasarkan data historis curah hujan dan permukaan air. Lalu yang terakhir itu ada aplikasi mobile untuk antar muka pengguna untuk warga dan petugas dinas PU guna memantau kondisi banjir dan menerima peringatan dini. Lalu ada target pasar dan strategi penjangkauan. Yang pertama itu ada target pasarnya dulu ya. Yang pertama itu target pasarnya bisa untuk pemerintah kota atau dinas pekerjaan umum. Itu untuk sistem pemantauan dan pengelolaan infrastruktur drainase. Jadi ya manfaatnya untuk itu ya, kalau untuk pemerintah atau kota dinas pekerjaan umum. Yang kedua itu untuk developer perumahan dan kawasan komersial. Itu untuk mengantisipasi dan mengelola risiko banjir di kawasan hunian dan bisnis. Dengan begitu kan bisa mengurangi biaya ya untuk warga-warga perumahan atau ya kawasan komersial tersebut. Yang ketiga itu ada masyarakat umum atau warga kota sebagai pengguna aplikasi peringatan dini dan pelaporan banjir. Jadi kalau manfaatnya untuk masyarakat tuh kayak biar dia tuh memantau juga, bisa memantau dengan sistem ini untuk memudahkan mereka juga untuk mendeteksi peringatan adanya banjir yang supaya tidak tiba-tiba langsung banjir. Tapi kan dengan adanya sistem ini mereka bisa melihat kapan banjir itu terjadi. Lalu ada strategi penjangkauannya. Strategi yang pertama itu pilot project, yaitu untuk bekerja sama dengan salah satu kota, misalnya Jakarta atau Semarang, untuk implementasi awal sebagai studi kasus keberhasilan. Lalu yang kedua itu kemitraan pemerintah, mengajukan proposal ke Dinas PU atau Bapeda untuk integrasi dengan Smart City Program. Yang ketiga pendidikan dan sosialisasi, itu mengadakan workshop atau seminar ke masyarakat dan stakeholder kota untuk menjelaskan manfaat teknologi. Yang ketiga itu ada digital marketing, menggunakan media sosial, website, dan platform profesional untuk menarik perhatian klien potensial dan investor. Jadi strategi penjangkauannya sama target pasarnya emang bagus banget sih kalau untuk zaman sekarang lewat media sosial, karena itu bakal cepat, kalau kata ini viral ya, cepat viralnya untuk menggunakan media sosial. Lalu yang terakhir itu ada pendekatan B2G dan B2B, menawarkan layanan berbasis langganan ke pemerintah dan developer sebagai mitra bisnis. Lalu strategi pengembangannya itu 1-3 tahun. Itu tahun pertama prototipenya dan uji coba, tahun keduanya kerjasama dan pemasaran, tahun ketiganya ekspansi dan integrasi Smart City. Lalu contoh penerapan nyatanya itu ada di kota Surabaya yang dikenal dengan sistem drainase kota yang kompleks. Produk ini bisa membantu monitoring di daerah-daerah langganan banjir seperti Wonokromo atau Kalijudin. Jadi sistem ini tuh bagus ya sebenarnya untuk di Surabaya yang terkenal langganan banjir, terutama sih ini ya. Yang kedua ada Jakarta Selatan ya. Sudah jadi bermanfaat banget lah untuk sistem ini di daerah-daerah yang emang langganan banjir. Jadi yang kedua itu Jakarta Selatan, implementasi di daerah seperti Kemang yang sering mengalami banjir lokal akibat luapan drainase bisa sangat bermanfaat.
Lalu ada proyeksi keuangannya. Kalau modal awalnya itu kurang lebihnya 500 juta, sumber pendanaannya itu biasanya dari investor, terus estimasi pendapatannya yang tahun pertama 150 juta, tahun kedua 600 juta, tahun ketiga 1,2 miliar, untuk tahun keempat itu bisa lebih dari 1,2 miliar. Lalu ada dampak positif sosial dan lingkungan. Dampak positifnya itu yang pertama itu ketahanan kota meningkat. Kalau untuk sudah memasang sistem ini otomatis ketahanan kotanya meningkat kan. Jadi kurangnya banjir itu bisa ketahanan kotanya semakin meningkat. Teknologinya itu ramah lingkungan. Terus yang ketiganya kurangi kerugian banjir. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.